Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Hari ini kita akan mempelajari materi evolusi mamalia. Materi evolusi mamalia akan dibahas oleh kelompok 3 yang terdiri dari Ismira Lutfiana, Herlin Nur Fatimah, Zahra Khairunisa, Anggi Tania Musliani, Azga Maidina Ashifa, dan Anis Nurul Ambia. Nah, pada pembelajaran materi ini kami akan membahas mengenai definisi karakteristik dari mamalia, membahas kelas mamalia, sejarah dan diagram evolusi mamalia, perbandingan mamalia zaman dulu dan sekarang, serta bukti evolusi mamalia. Jangan lupa ya disimak. Nah, sekarang kita memasuki materi definisi dan karakteristik dari mamalia. Mamalia berasal dari bahasa Latin yaitu mamae, yang berarti kelenjar susu. Mamalia merupakan salah satu kelompok hewan dari vertebrata yang ditandai dengan adanya kelenjar susu yang berfungsi untuk menyusui anaknya. Hewan mamalia ini dapat kita temui di perairan maupun di daratan. Nah, jumlah spesiesnya ini telah mencapai sekitar kurang lebih 6.400 yang diketahui di bumi. Adapun karakteristik dari mamalia yaitu bertulang belakang atau vertebrata, memiliki kelenjar susu yang berfungsi untuk menyusui anaknya, memiliki rambut di sekitar tubuh, anggota tubuhnya lengkap, mempunyai anggota tubuh yang lengkap, berfungsi untuk berenang, berjalan, memegang, dan sebagainya. Hewan mamalia ini berkembang biak dengan melahirkan secara internal. Namun, ada beberapa hewan mamalia yang tergolong ke dalam monotermata yang bertelur. Makanannya beragam dan bermacam-macam, yaitu ada yang tergolong ke dalam hewan karnivora, hewan herbivora, dan hewan omnivora. Hewan mamalia juga memiliki gigi yang bervariasi, yaitu gigi seri, taring, dan geraham. Namun, pada mamalia laut giginya memiliki gigi yang seragam atau hanya satu bentuk saja. Bernapas dengan paru-paru, hewan mamalia juga memiliki organ jantung yang terdiri dari 2 serambi dan 2 bilik. Hewan mamalia termasuk ke dalam hewan homoiterem, yaitu hewan yang berdarah panas. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai kelas mamalia. Berdasarkan ukuran tubuhnya, mamalia digolongkan ke dalam 2 kelompok, yaitu mamalia besar dan mamalia kecil. Mamalia besar memiliki ukuran berat badan dewasa lebih dari 5 kg, contohnya seperti kanguru. Sedangkan mamalia kecil memiliki ukuran berat badan dewasa kurang dari 5 kg, contohnya seperti tikus. Berdasarkan cara hidupnya, terdapat mamalia terestial, mamalia semi-akuatik, dan mamalia akuatik. Apa itu mamalia terestial? Nah, mamalia terestial ini mamalia yang menghabiskan hidupnya di darat, contohnya seperti oa Jawa. Sedangkan mamalia semi-akuatik yaitu mamalia darat yang menghabiskan sebagian hidupnya di perairan, contohnya seperti platypus. Yang terakhir yaitu mamalia akuatik. Nah, mamalia akuatik ini yaitu segala jenis mamalia yang hampir seluruh hidupnya berada di dalam air, contohnya seperti dugong. Berdasarkan data Journal of Mammalogy pada tahun 2018, kelas mamalia memiliki 29 ordo, 153 famili, 1229 genus, dengan 6495 spesies. Wow, banyak sekali ya. Berdasarkan catatan fosil,
Kelas mamalia sudah muncul sejak 227 juta tahun yang lalu. Berevolusi dari Archaeopteryx florensis, spesies Synapsida pertama yang muncul pada 308 juta tahun yang lalu. Ordo mamalia yang pertama kali muncul adalah Ordo Synapsida atau Therapsida di masa Triasik. Kemudian Ordo Monotremata muncul pada 210 juta tahun yang lalu dan diikuti oleh Ordo Marsupilia pada 150 juta tahun yang lalu. Sementara Theria, golongan mamalia berplasenta, muncul pada 66 juta tahun yang lalu pada masa Mesozoikum. Terdapat 3 subkelas dari mamalia, yaitu Prototheria, Theria, dan Allotheria. Yuk bahas satu persatu. Prototheria merupakan mamalia yang masih hidup dan yang paling primitif. Cara perkembangbiakan ovipar bertelur. Ordo dari Prototheria yaitu Monotremata. Selanjutnya yaitu Theria. Theria ini termasuk semua famili dari mamalia. Cara perkembangbiakan vivipar melahirkan. Terdapat 2 infrakelas, yaitu Metatheria dan Eutheria. Metatheria contohnya Ordo Marsupilia. Eutheria merupakan mamalia yang berplasenta. Yang terakhir, subkelas Allotheria. Subkelas Allotheria ini sudah punah. Contohnya Gobicodon sp. Yuk kita bahas beberapa ordo dari subkelas mamalia. Yang pertama, Ordo Monotremata dari subkelas Prototheria. Ordo Monotremata merupakan hewan peralihan dari Aves ke mamalia. Mengapa demikian? Karena bereproduksi secara ovipar, tetapi menyusui anaknya. Sehingga merupakan hewan peralihan dari Aves ke mamalia. Kelenjar susunya tidak dilengkapi dengan puting susu, sehingga menyusui anaknya melalui bulu, memiliki paruh dan kaki berselaput. Contoh dari Ordo Monotremata yaitu Platypus dan Echidna. Gambar tersebut merupakan contoh spesies dari Ordo Monotremata yaitu Platypus dengan nama spesies Ornithorhynchus anatinus. Selanjutnya Ordo Marsupilia dari subkelas Theria, infrakelas Metatheria. Mamalia dari Ordo Marsupilia ini dikenal hewan berkantung. Cara perkembangbiakan bersifat vivipar, yaitu melahirkan anak. Contoh Ordo Marsupilia yaitu kanguru, walabi, walaro, kuskus, koala, dan lain-lain. Gambar berikut adalah contoh spesies dari Ordo Marsupilia yaitu Dendrogalus sp. Selanjutnya Ordo Sirenia. Ordo Sirenia ini dari subkelas Theria, infrakelas Eutheria. Ordo Sirenia merupakan herbivora air, memiliki moncong yang tumpul, kulit tebal, sedikit rambut. Contohnya dugong. Gambar tersebut adalah spesies dari Ordo Sirenia yaitu dugong dugon. Selanjutnya materi yang ketiga, di sini kita akan membahas mengenai sejarah dan diagram evolusi mamalia. Asal-usul mamalia. Mamalia tergolong ke dalam sekelompok amniota yang dikenal dengan istilah Synapsida. Synapsida non-mamalia ini pada awalnya tidak memiliki rambut, berjalan merangkak, dan bertelur. Karakteristik khas Synapsida yang lainnya yaitu ditandai dengan adanya sebuah temporal fenestra dan lubang di belakang rongga mata pada kedua sisi tengkorak. Kemudian, Synapsida berevolusi menjadi herbivore dan carnivore yang berukuran besar selama periode Perm, dan selama kurun waktu tertentu berubah menjadi tetrapoda yang dominan. Namun, bencana kepunahan yang terjadi pada masa Perm Trias memakan banyak korban dari golongan tetrapoda, sehingga keanekaragamannya mulai menurun selama periode Trias. Synapsida yang semakin mirip dengan mamalia muncul pada penghujung periode Trias sekitar 200 juta tahun yang lalu. Meskipun bukan mamalia sejati, Synapsida ini telah memperoleh sejumlah karakter turunan yang membedakan mamalia dari amniota lainnya, seperti ukuran tubuh menjadi kecil, adanya rambut, dan perilaku memakan serangga di malam hari. Sejarah evolusi mamalia. Pada masa periode Jura, mamalia sejati pertama muncul dan berdiversifikasi menjadi sejumlah garis keturunan yang mayoritasnya telah mengalami kepunahan.
Namun, selama era Mesozoikum, sebagian besar mamalia tetap berukuran kira-kira sebesar celurut. Salah satu penjelasan terhadap ukuran tubuh yang kecil tersebut adalah adanya dinosaurus yang telah menempati relung-relung ekologis hewan yang bertubuh besar. Sementara itu, berdasarkan pohon filogenetik, leluhur mamalia merupakan salah satu di antara hewan Therapsida, yang merupakan bagian dari cabang Synapsida dari filogeni Reptilia. Therapsida sempat menghilang saat dinosaurus berlimpah, akan tetapi mamalia yang berasal dari Therapsida beberapa ada yang dapat hidup berdampingan dengan dinosaurus selama zaman Mesozoikum. Sebagian besar mamalia tersebut berukuran kecil dan sebagian besar mungkin merupakan pemakan serangga. Kemudian, pada zaman Permian akhir, muncul kelompok Cynodon, yang merupakan kelompok keturunan dari Therapsida dan juga termasuk nenek moyang dari semua mamalia modern. Ciri-ciri mamalia Cynodon ini salah satunya termasuk pengurangan lebih lanjut dalam jumlah tulang di rahang bawah, langit-langit tulang sekunder, gigi pipi dengan pola kompleks, dan otak yang mengisi rongga endokrania. Selanjutnya, kelompok Cynodontia tersebut akan mengalami evolusi dan menjadi kelompok mamalia mahkota. Kelompok mamalia mahkota ini disebut juga dengan sebutan mamalia sejati, yang merupakan mamalia yang masih ada dan berkerabat dengan nenek moyang terakhir mereka. Pada kelompok mamalia sejati ini, sudah beberapa banyak yang mengalami kepunahan. Setelah kepunahan massal di masa Cretaceous telah terjadi dan kemudian datangnya zaman Cenozoikum, mamalia sedang melakukan radiasi adaptif secara besar-besaran, sehingga dari kelompok mamalia mahkota tersebut, keanekaragaman mamalia diwakili oleh 3 kelompok utama, yaitu monotrema atau mamalia bertelur, marsupial mamalia berkantung, dan mamalia eutheria atau disebut dengan mamalia berplasenta. Selanjutnya, berdasarkan penjelasan sebelumnya, di sini kita akan membahas mengenai 3 jenis kelompok mamalia utama pada masa Cenozoikum. Yang pertama ada monotremata atau juga dikenal sebagai mamalia bertelur. Contoh spesies monotremata yang masih ada hingga kini salah satunya adalah Platypus dan hewan spesies Echidna. Monotremata merupakan suatu karakter nenek moyang bagi amniota dan tetap dipertahankan pada sebagian besar reptil. Ciri-cirinya yakni sudah memiliki rambut dan menghasilkan susu, namun mereka tidak memiliki puting susu. Yang kedua adalah Marsupialia. Marsupialia merupakan ordo mamalia yang memiliki kantung dalam struktur tubuhnya. Contoh hewannya yakni kanguru ataupun koala. Marsupialia tersebar di seluruh dunia selama era Mesozoikum, namun sekarang hanya dapat ditemukan di wilayah Australia dan Amerika Utara atau Selatan. Selanjutnya yang terakhir ada kelompok Eutheria. Kelompok Eutheria ini adalah salah satu dari 2 klade mamalia dengan anggota yang masih ada dari zaman Kapur awal hingga Jura akhir. Eutheria ini juga biasa disebut dengan sebutan mamalia berplasenta. Hal ini dikarenakan struktur plasentanya jauh lebih kompleks dibandingkan dengan struktur plasenta pada hewan Marsupialia. Nah, berikut ini merupakan diagram pohon filogenetik dari clade Eutheria, yang dimana terbagi atas 2 clade utama, yakni Atlantogenata dan Boreoeutheria. Clade Atlantogenata ini merupakan clade Eutheria yang terdiri atas superordo seperti Senarta dan Aphotheria, yang umumnya berasal dari daerah Amerika Selatan dan bagian Afrika. Sementara clade Boreoeutheria ini terdiri dari Lauraceatheria dan Euarcholotheria.
Contoglires atau biasa dikenal dengan sebutan supraprimata. Penjelasan selanjutnya yaitu sejarah evolusi mamalia ordo Primata. Pengertian primata. Apakah yang dimaksud dengan primata? Pasti dari kalian sudah tidak asing bukan dengan hewan-hewan primata? Ya, primata merupakan salah satu satwa unik dan khas dari ordo mamalia yang mencakup hewan-hewan seperti lemur, tarsius, monyet, dan kera. Primata memiliki peranan penting loh untuk lingkungan, salah satunya untuk menjaga kelestarian hutan. Karena biji buah yang tertelan oleh primata akan ikut membantu penyebaran keanekaragaman hayati dan regenerasi hutan. Kehadiran primata ini juga dapat menjadi indikator kesehatan dalam hutan. Fauna ini juga menjadi satwa yang sangat dijaga kelestariannya karena jumlahnya yang semakin sedikit di dunia. Primata memiliki karakteristik umum, diantaranya tangan dan kaki yang teradaptasi untuk memegang, jari jemarinya memiliki kuku yang pipih dan bumbungan kulit, otak yang lebih besar dan rahang yang pendek sehingga berwajah pipih, matanya yang menghadap ke depan dan terletak berdekatan di bagian depan wajah. Semua primata, kecuali manusia, memiliki jari kaki yang besar dan terpisah jauh dari jari kaki yang lain. Dengan karakteristik ini, primata mampu memegang cabang pohon dengan kakinya. Selain itu, ibu jari tangan juga relatif terpisah dan bisa digerakkan. Terdapat 3 kelompok utama primata yang masih ada sampai saat ini. Yang pertama, kelompok lemur-lemur Madagaskar dan kukang serta poto dari wilayah tropis Afrika dan Asia Tenggara. Kelompok yang kedua yaitu Tarsius yang terdapat di wilayah Asia Tenggara, dan kelompok yang ketiga yaitu Anthropoid yang mencakup monyet dan kera yang ditemukan di seluruh dunia. Berikut ini merupakan gambar dari jenis-jenis lemur dan kukang yang terdapat di wilayah tropis Afrika dan Asia Tenggara. Selanjutnya adalah gambar dari kelompok Tarsius yang terdapat di wilayah Asia Tenggara. Dan gambar berikutnya merupakan kelompok Anthropoid yang mencakup monyet dan kera yang dapat ditemukan di seluruh dunia. Kelompok pertama yang terdiri dari lemur, kukang, dan poto merupakan primata yang kemungkinan menyerupai primata arboreal awal. Fosil anthropoid tertua yang telah diketahui ditemukan di Cina pada strata Mid-Eocene dan berusia sekitar 45 juta tahun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Tarsius berkerabat lebih dekat dengan anthropoid daripada dengan kelompok lemur. Kelompok kedua yaitu Tarsius. Tarsius adalah salah satu primata endemik Pulau Sulawesi di Indonesia yang juga tersebar di pulau-pulau sekitarnya dari Kepulauan Sangihe di sebelah utara hingga Pulau Selayar di sebelah selatan. Terdapat lebih dari 16 populasi Tarsius yang tersebar di Sulawesi yang dapat digolongkan menjadi spesies yang berbeda. Seluruh jenis Tarsius hidup secara alopatrik atau berada dalam lokasi geografis yang berbeda. Hal ini menyebabkan setiap jenis Tarsius memiliki lokasi sebaran geografis dan tipe habitat yang berbeda, sehingga hilangnya satu spesies dalam satu habitat tertentu menyebabkan hilangnya satu spesies dari Tarsius. Kelompok selanjutnya yaitu Anthropoid, yang terdiri dari primata yang disebut kera. Kelompok kera mencakup genus-genus oa, orangutan, gorila, simpanse dan bonobo, serta manusia.
Kera berdivergensi dari monyet dunia lama sekitar 20-25 juta tahun yang lalu. Kini, kera non-manusia ditemukan hanya di wilayah-wilayah tropis monyet dunia lama, dengan oa sebagai pengecualian. Kera yang masih ada berukuran lebih besar daripada monyet dunia lama maupun monyet dunia baru. Lalu, apa itu monyet dunia lama dan monyet dunia baru? Dunia lama meliputi benua Asia, Eropa, Afrika, dan Australia. Dunia baru adalah benua Amerika. Istilah lama dan baru mengacu pada penemuan benua Amerika yang relatif lebih baru daripada dunia lama yang sudah diketahui manusia dari dulu. Monyet dunia baru maupun dunia lama diduga bermula di Afrika atau Asia. Catatan fosil mengindikasikan bahwa monyet dunia baru pertama kali mengkolonisasi Amerika Selatan sekitar 25 juta tahun yang lalu, di mana saat itu Amerika Selatan dan Afrika telah terpisah, dan monyet menyeberang di atas batang kayu atau puing-puing lain dari Afrika. Berikut contoh-contoh perbedaan antara monyet dunia lama dengan monyet dunia baru. Pada monyet dunia lama memiliki hidung yang menghadap ke bawah, membran timpanik yang terhubung ke telinga luar oleh tabung tulang, dan semua memiliki ekor tapi tidak memiliki fitur prehensil. Sedangkan pada monyet dunia baru memiliki hidung yang datar, membran timpanik yang terhubung ke telinga luar melalui cincin tulang, dan hanya beberapa spesies yang mempunyai ekor yang bisa menggenggam dengan cara membelit atau ekor yang prehensif. Berikut ini disajikan pohon filogenetik dari ordo Primata. Berdasarkan catatan fosil, mengindikasikan bahwa antropoid mulai berdivergensi dari primata lain sekitar 50 juta tahun yang lalu. Monyet dunia baru, monyet dunia lama, dan kera yang mencakup oa, orang-utan, gorila, simpanse, dan manusia telah berevolusi sebagai garis-garis keturunan yang terpisah selama lebih dari 20 juta tahun. Garis-garis keturunan yang mengarah kepada manusia memisahkan diri dari kera-kera yang lain antara 5 dan 7 juta tahun yang lalu. Selanjutnya, masuk ke dalam pembahasan sejarah evolusi manusia. Penelitian asal-usul manusia dikenal dengan sebutan paleoantropologi. Para ahli paleoantropologi telah menggali fosil-fosil dari sekitar 20 spesies yang telah punah yang berkerabat lebih dekat dengan manusia dibandingkan dengan simpanse. Spesies-spesies ini disebut dengan hominin. Hominin yang tertua dikenal dengan nama Sahelanthropus tchadensis yang hidup sekitar 6-7 juta tahun yang lalu. Sejarah evolusi manusia dalam Campbell terdiri dari hominin awal, Australopith, Homo awal, Neanderthal, dan Homo sapiens. Yang pertama adalah hominin awal. Hominin awal memiliki karakter turunan manusia, misalnya memiliki gigi taring yang tereduksi, dan beberapa fosil menunjukkan bahwa mereka memiliki wajah yang relatif pipih. Selain itu, postur tubuh mereka juga lebih tegak dan berjalan lebih tegak dibandingkan dengan kera-kera yang lain. Hominin-hominin awal juga memiliki bobot tubuh yang kecil, namun memiliki gigi yang relatif besar dan rahang bawah yang menonjol. Pada akhirnya, semua garis keturunannya berakhir dengan kepunahan, kecuali satu yang akan memunculkan Homo sapiens. Contoh spesies dari hominin awal adalah Sahelanthropus tchadensis yang hidup sekitar 6-7 juta tahun yang lalu dan Ardipithecus ramidus yang berusia 4,5 juta tahun. Kelompok yang kedua yaitu Australopith.
Dinamakan demikian karena berasal dari penemuan Australopithecus africanus atau kera selatan dari Afrika pada tahun 1924 di Afrika Selatan yang hidup antara 3 dan 2,4 juta tahun yang lalu. Beberapa spesies diantaranya seperti Australopithecus anamensis, Australopithecus africanus, Australopithecus afarensis, dan Paranthropus boisei. Yang pertama yaitu Australopithecus anamensis, merupakan sejenis hominin yang hidup 4,5 sampai 4 juta tahun yang lalu, yang menghubungkan Australopith dengan hominin-hominin yang lebih tua seperti Ardipithecus ramidus. Spesies yang kedua dari Australopithecus yaitu Australopithecus africanus, memiliki karakteristik seperti berjalan tegak, memiliki tangan dan gigi yang serupa dengan manusia, namun otaknya hanya sekitar sepertiga dari otak manusia masa kini, dan ukuran tengkorak yang kecil, serta rahang bawah yang panjang dengan proporsi lengan yang relatif lebih panjang dari ukuran tubuh. Spesies yang ketiga yaitu Australopith afarensis atau yang dikenal dengan sebutan Lucy, ditemukan pada 1974 di wilayah Afar, Ethiopia. Fosil tersebut berusia 3,2 juta tahun yang hampir 40% lengkap. Karakteristik dari Lucy ini bertubuh pendek sekitar 1 meter dan bersifat bipedal yang didukung oleh penemuan jejak kaki yang terfosilasi di Letoli, Tanzania. Selanjutnya, spesies yang keempat yaitu Paranthropus boisei, merupakan garis keturunan Australopith yang lain, terdiri dari Australopith yang kekar, tengkorak kokoh dengan rahang yang kuat dan gigi besar, teradaptasi untuk menggilas dan mengunyah makanan yang keras. Kelompok ketiga yaitu Homo awal. Pada Homo awal ini terdapat 3 spesies, yaitu Homo habilis, Homo ergaster, dan Homo erectus. Yang pertama yaitu Homo habilis, memiliki karakteristik seperti usianya berkisar 2,4 sampai 1,6 juta tahun, rahang yang lebih pendek, dan volume otak yang lebih besar sekitar 600 sampai 750 cm3. Selanjutnya Homo ergaster, memiliki karakteristik seperti otak yang jauh lebih besar daripada Homo habilis, yaitu lebih dari 900 cm3, kaki yang lebih panjang dan langsing dengan persendian panggul yang teradaptasi dengan baik untuk berjalan jarak jauh. Jari-jarinya relatif pendek dan lurus, menunjukkan bahwa Homo ergaster tidak memanjat pohon. Spesies ketiga dari Homo awal yaitu Homo erectus, bermula di Afrika dan merupakan hominin pertama yang bermigrasi keluar dari Afrika. Fosil-fosil hominin tertua di luar Afrika ini berusia 1,8 juta tahun, ditemukan di bekas Republik Soviet Georgia pada tahun 2000. Homo erectus akhirnya bermigrasi sampai ke Kepulauan Indonesia. Perbandingan fosil-fosil dan penelitian DNA antara Homo erectus dengan manusia menunjukkan bahwa Homo erectus telah punah sekitar 200.000 tahun yang lalu. Homo erectus memiliki karakteristik seperti ukuran otak semakin berkembang menjadi 1050 cm3, strukturnya semakin mendekati otak manusia modern, wajah besar dengan dahi rendah dan miring, tengkorak tebal, lebar, dan panjang dengan sudut tajam di bagian belakang. Kelompok selanjutnya dari evolusi manusia yaitu Neanderthal. Homo neanderthalensis merupakan hominin yang ditemukan oleh para penambang pada tahun 1856 di sebuah gua lembah Neander, Jerman. Fosil-fosil tersebut berusia sekitar 40.000 tahun yang diperkirakan punah sekitar 28.000 tahun yang lalu.
Neanderthal awalnya banyak dianggap sebagai tahap peralihan dari Homo erectus menuju Homo sapiens, namun kemudian anggapan ini digugurkan melalui bukti analisis DNA mitokondria. Karakteristik Neanderthal yaitu tulang tebal dengan dahi yang menonjol, mempunyai otak yang besarnya sama dengan manusia masa kini, mampu menguburkan jenazah, dan mampu membuat peralatan berburu dari batu dan kayu. Kelompok yang terakhir yaitu Homo sapiens. Homo sapiens merupakan fosil paling modern dari rangkaian evolusi manusia. Fosil Homo sapiens merepresentasikan manusia modern di masa kini. Fosil tertua dari Homo sapiens ditemukan di luar Afrika, yaitu di daerah Timur Tengah dengan usia sekitar 115.000 tahun. Penelitian menyebutkan bahwa Homo sapiens menyebar keluar Afrika dalam satu atau lebih gelombang. Pertama ke Asia, kemudian ke Eropa, lalu Australia. Karakteristiknya, Homo sapiens paling awal memiliki tubuh dengan batang pendek, ramping, dan kaki yang panjang. Kemudian, Homo sapiens yang hidup saat ini memiliki ukuran otak rata-rata sekitar 1.350 cm3 yang merupakan 2,2% dari berat tubuh kita. Homo sapiens awal memiliki otak yang sedikit lebih besar, hampir 1.500 cm3. Tengkorak Homo sapiens modern memiliki dasar pendek dan tempurung otak yang tinggi. Tidak seperti spesies Homo lainnya, tengkoraknya paling lebar di bagian atas. Berikut ini merupakan diagram waktu beberapa spesies hominin terpilih yang menunjukkan evolusi manusia mulai dari fosil tertua yaitu Sahelanthropus canadensis sampai pada Homo sapiens. Selanjutnya yaitu mengenai perbandingan mamalia zaman dulu dan sekarang. Dalam perkembangan evolusi terdapat beberapa faktor yang sangat mempengaruhi. Salah satunya adalah faktor adaptasi, di mana adaptasi ini merupakan kemampuan hewan itu sendiri untuk mampu bertahan dan menyesuaikan diri dengan habitatnya atau lingkungan tempat hewan itu hidup dan berkembang. Adaptasi hewan sangat menentukan bagaimana hewan itu berlangsung kehidupannya, karena kondisi dan komponen lingkungan yang bertambah dan berubah sehingga setiap hewan harus mampu mengiringi perubahan tersebut. Faktor terhadap lingkungan sekitar inilah yang dapat merubah struktur badan dan cara hidup dari hewan yang mengalami adaptasi. Berdasarkan hal tersebut, menunjukkan beberapa perbedaan karakteristik yang dapat digunakan sebagai pembanding di antara mamalia pada zaman dahulu dengan mamalia modern. Adapun hewan mamalia yang diangkat untuk menunjukkan evolusi dari sudut pandang perubahan yang terjadi hingga saat ini yaitu gajah dan kuda sebagai jenis mamalia. Nah, yang pertama yaitu evolusi kuda. Kuda merupakan hewan yang memiliki evolusi yang cukup lengkap dan banyak diketahui. Hal tersebut dikarenakan hewan ini hidup berkelompok dan meninggalkan banyak fosil yang telah ditemukan oleh Mars dan Osborn. Evolusi kuda memiliki beberapa keturunan yang diketahui mulai dari Hyracotherium sampai Equus. Perkembangan evolusi kuda memiliki beberapa perubahan menurut periodenya. Dimulai dari Hyracotherium sampai dengan Equus, dapat dilihat pada gambar tersebut, dapat dijelaskan bahwa terdapat perubahan dan perkembangan yang mengarah pada evolusi bentuk dan fungsi. Antara lain, yang pertama, tubuhnya bertambah besar. Lalu, pada bagian kepala depan semakin panjang. Kemudian, leher semakin panjang sehingga gerakannya semakin bebas. Nah, kemudian pada bagian gigi terdapat perubahan geraham depan yang semakin besar sehingga sangat sesuai untuk makanan yang berupa rumput.
Kemudian anggota tubuh yang lain semakin bertambah panjang, sehingga sesuai dengan gerakan untuk berlari cepat. Dan yang terakhir yaitu jari kaki mereduksi dari 5 menjadi 1, sehingga dapat mendukung gerakan ketika berlari cepat. Selanjutnya yaitu evolusi gajah. Gajah merupakan mamalia terbesar dan memiliki banyak perubahan yang terjadi sejak dulu hingga kini. Pembahasan yang diangkat yaitu pada bagian perubahan struktur kepala, kaki, dan ukuran badan, serta bentuk gading dari waktu ke waktu. Perkembangan evolusi gajah memiliki beberapa perubahan menurut periodenya. Nah, langsung saja yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu Moeritherium. Mamalia prasejarah ini berkerabat dengan gajah dan hidup di masa Osen. Bentuk Moeritherium menyerupai tapir modern atau kudanil pygmy. Ukuran mereka lebih kecil dari gajah modern. Tingginya hanya 70 cm pada pundaknya dan panjangnya sekitar 3 meter. Hewan ini biasanya berkubang di rawa dan juga sungai. Bentuk giginya membuktikan bahwa hewan ini merupakan pemakan tumbuhan air lunak. Tengkoraknya menjelaskan bahwa Moeritherium tidak punya belalai seperti gajah, walaupun ada kemungkinan memiliki bibir atas yang fleksibel dan kuat untuk mencabut tumbuhan air. Gigi taringnya membentuk gading kecil yang terlihat lebih mirip gigi kudanil daripada gajah modern. Selanjutnya yaitu Amebelodon. Amebelodon ini merupakan satu anggota dari satu kelompok berbeda dari spesies Proboscideans Gomphotheres yang merupakan sekelompok dari gajah modern dan mamut. Ambelodon merupakan keturunan gajah terkecil, namun masih lebih besar dibanding keturunan gajah pertama, yaitu Moeritherium. Tingginya bisa mencapai 2 meter. Amebelodon ini hidup sekitar zaman Miosen. Ciri khas paling menonjol dari Amebelodon ini adalah gading bagian bawah yang berbentuk seperti skop. Dua gading ini berbentuk rata, pipih, dan berdekatan. Fungsinya adalah untuk menggali tanah dan mengikis kulit batang pohon. Yang ketiga yaitu Deinotherium. Deinotherium ini memiliki gading yang berbentuk seperti cangkul. Deinotherium ini merupakan kerabat raksasa dari gajah modern yang muncul di pertengahan Miosen dan berlanjut hingga awal Pleistosen. Dalam kehidupannya, Deinotherium sama seperti gajah modern, kecuali belalainya yang lebih pendek dan memiliki gading melengkung yang melekat di rahang bawahnya. Deinotherium adalah mamalia darat terbesar ketiga di dunia. Hanya Indricotherium dan mamut sungai Songhua yang dapat menandinginya. Deinotherium memiliki bahu dengan ukuran tinggi 4 meter. Selanjutnya yaitu Gomphotherium. Gomphotherium memiliki tinggi sekitar 3,5 meter, mempunyai 4 taring, diantaranya 2 di rahang atas dan 2 lagi terdapat di rahang bawahnya yang panjang. Tidak seperti gajah modern, taring atasnya ditutupi oleh lapisan enamel. Gading bawahnya paralel dan berbentuk seperti skop, lalu tengkoraknya lebih memanjang dan rendah. Hewan ini kemungkinan hidup di rawa atau di tepi danau. Mereka menggunakan gading untuk menggali atau mencabut tumbuhan air. Gomphotherium memiliki gigi geraham yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Salah satunya memiliki tepian yang tinggi untuk memperluas area untuk mengunyah makanan. Yang kelima yaitu Stegotetrabelodon. Stegotetrabelodon ini memiliki tinggi sekitar 4 meter di bahu, kemudian memiliki kedua gading atas dan bawah yang tidak besar namun memiliki ukuran yang panjang. Sedangkan Stegodon
berasal dari famili Stegodontidae, memiliki berat beragam tergantung jenisnya. Ukuran berat badan terkecil yaitu 350 hingga 400 kg dan terberat mencapai 13 ton. Memiliki tubuh cenderung besar dan kekar, jarak antar gading rapat sehingga belalai tidak bisa masuk penuh. Lalu mahkota giginya pendek karena lebih banyak memakan rumput-rumputan. Selanjutnya yaitu mastodon. Mastodon adalah spesies mamalia bergading besar yang hidup di zaman Osen dan tingginya bisa mencapai 3,5 meter di bahu. Mastodon memiliki ukuran dan penampilan yang mirip dengan gajah dan juga mamut. Giginya berbeda jauh dibandingkan dengan gigi para keluarga gajah. Hewan ini memiliki ujung lancip berbentuk kerucut pada mahkota gigi gerahamnya yang lebih cocok untuk mengunyah dedaunan ketimbang gigi mahkota tinggi milik mamut yang berguna untuk memakan rumput. Nama mastodon berarti gigi puting dan juga digunakan pada genusnya. Tengkoraknya lebih besar dan datar dibandingkan dengan kebanyakan mamut, dan juga kerangkanya lebih kekar. Selanjutnya yaitu mamut. Mamut adalah genus gajah purba yang telah punah. Gadingnya melingkar membentuk kurva ke arah dalam dan dalam spesies utara dengan rambut panjang. Mereka hidup dalam masa Pleistosen sejak 1,6 juta tahun lalu sampai sekitar 10.000 tahun lalu. Kata mamut ini berasal dari bahasa Rusia. Spesies terbesar mamut yang diketahui yaitu mamut Sungai Songhua yang memiliki tinggi kurang lebih 5 meter pada pundaknya. Mamut umumnya memiliki berat 6-8 ton, namun mamut jantan yang besar beratnya dapat mencapai 12 ton. Sebagian besar spesies mamut memiliki ukuran sebesar gajah Asia modern. Dan yang terakhir yaitu gajah modern. Gajah modern yang dimaksud merujuk kepada 3 spesies binatang berbelalai yang masih hidup. Di antaranya yaitu gajah Afrika Utara, gajah Afrika Savana, dan gajah Asia. Semua gajah berevolusi di Afrika, tetapi gajah Asia kemudian bermigrasi ke Eurasia. Gajah Afrika adalah spesies gajah pada genus Loxodonta, salah satu dari 2 generasi yang ada di Elephantidae. Keturunan ini memiliki 2 jenis yang paling terkenal, yaitu jenis gajah dari Afrika dan Asia. Adapun ciri gajah diantaranya yaitu memiliki berat badan sekitar 2-6 kg pada gajah Afrika, sedangkan gajah Asia memiliki berat 2-4 kg. Bentuk tubuhnya umumnya lebih kecil dari stegodon. Jarak antar gading renggang sehingga belalai dapat masuk di antara gading. Mahkota giginya tinggi karena pemakan daun-daunan. Selanjutnya adalah materi dari bukti evolusi mamalia. Nah, pada slide bukti evolusi mamalia ini terdapat diagram pohon. Nah, bisa kita lihat pada bagian pangkal diagram pohon ini terdapat mamalia insektivora. Nah, disebut mamalia insektivora karena mamalia ini makanannya adalah hewan-hewan insektivora. Nah, ditemukannya hewan mamalia insektivora yang berukuran sangat kecil ini menunjukkan kepada para ilmuwan atau memberitahu kepada para ilmuwan kapan mamalia terpecah menjadi 2 kelompok besar, yaitu mamalia berplasenta dan mamalia berkantong. Nah, bisa kita lihat juga pada diagram pohon ini dari awal mulanya mamalia insektivora itu muncul anggota-anggota kelas mamalia lainnya. Ada primata, rodentia, terus kelompok gajah, kelompok paus, atau kelompok paus ini merupakan contoh dari hewan mamalia akuatik yang hidup di laut, di air. Dan kemudian ada hewan mamalia karnivora dan juga ada hewan mamalia yang bisa terbang. Nah, itu contohnya ada kelelawar. Nah, hewan mamalia insektivora ini ukurannya sangat kecil dan juga sangat aktif. Nah, aktifnya ini berhubungan dengan kemampuan hewan mamalia dalam menjaga kestabilan suhu tubuhnya, disebut dengan homoiтерm. Nah, telah disinggung sebelumnya
kalau penemuan hewan mamalia insektivora ini membantu para ilmuwan untuk mengetahui kapan mamalia terpecah menjadi dua kelompok besar, yaitu hewan mamalia berplasenta dan hewan mamalia marsupial atau berkantong. Nah, pada hewan mamalia plasental ini ada contohnya Eumaya scansoria. Nah, ini merupakan contoh dari hewan mamalia paling tua yang berplasenta, itu umurnya sekitar 125 miliar tahun. Nah, sama ditemukan juga oleh para ilmuwan contoh dari mamalia marsupial atau berkantong, yaitu ada Sinodelphis zalayi. Nah, ini adalah contoh dari hewan mamalia berkantong yang umurnya itu sama 125 miliar tahun. Nah, kedua hewan ini sangat tua sekali umurnya dan menunjukkan kalau hewan mamalia kan telah disinggung kalau hewan mamalia, kelompok mamalia itu menggantikan peradaban dari peradaban dinosaurus yang telah musnah. Nah, selanjutnya ditemukan juga fosil Yanoconodon oleh para ilmuwan Washington, di mana Yanoconodon ini diambil dari nama Gunung Yan di Provinsi Hebei, Cina bagian utara. Nah, hewan ini tubuhnya berukuran seperti bajing yang hidup pada zaman dinosaurus. Hewan ini diprediksi hidup di periode Cretaceous sekitar 125 juta tahun yang lalu. Nah, struktur telinga yang dimiliki oleh Yanoconodon menunjukkan bentuk peralihan dalam evolusi mamalia. Kenapa? Karena struktur telinga bagian dalamnya itu masih menempel pada tulang rahang bagian bawah. Nah, tulang telinga bagian dalam Yanoconodon mirip dengan mamalia modern, namun tetap terhubung dengan rahang bawah yang tidak ditemukan pada mamalia modern jenis apapun, sehingga fosil Yanoconodon ini disebut memiliki ciri yang unik, karena struktur telinga bagian dalamnya itu menunjukkan hewan mamalia modern, tetapi dia masih menempel pada tulang bagian bawah rahang, pada tulang rahang bagian bawah. Nah, ini contoh dari fosil Yanoconodon yang ditemukan. Nah, diduga oleh para ilmuwan, Yanoconodon ini memiliki tubuh yang panjang dan kaki pendek serta besar. Nah, ini bisa dilihat pada gambar ilustrasi. Nah, ukurannya ini 12,5 cm atau sepertinya yang saya baca di literatur itu panjang tubuhnya 12,5 cm dan berat 30 gram. Nah, hal ini seperti yang dikemukakan oleh peneliti Z. Silo dari Museum Sejarah Nasional Carnegie di Amerika Serikat, di mana ia berkata, secara umum, Yanoconodon memiliki tubuh seperti seekor salamander, namun ia adalah hewan mamalia. Nah, Yanoconodon ini habitatnya tinggal di tempat yang subur dekat dengan danau air tawar bersama tanaman dan hewan purba lainnya. Nah, habitatnya yang dihuni oleh dinosaurus lainnya dan hewan-hewan purba lainnya membuat Yanoconodon ini menjadi santapan mudah oleh pemangsa lainnya yang memiliki tubuh lebih kuat. Nah, berikut adalah penjelasan yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah melihat penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.